Drama dimulai dari penjelasan singkat mengenai apa itu S-Line. Jadi, S-Line adalah singkatan dari sex line. S-Line berbentuk garis merah yang ada di kepala setiap orang. Jika orang tersebut telah melakukan hubungan badan, kita lalu melihat Shin Hoon Hyuk yang sedang membuka kardus penutup pada jendela apartemennya. Dia melihat wanita di seberang apartemennya bernama Hee-won sedang rokok. Di kepala Hee-won juga ada beberapa garis merah. Saat Hee-won menyapa Shin Hoon kembali menutup kardus penutup di jendela rumahnya. Dia lalu duduk dalam kegelapan mengenakan kacamata hitam, meratapi beberapa hal dalam hidupnya. Dia berkata dalam hati, ada hal-hal yang seharusnya tidak terlihat, tapi aku bisa melihat garis merah di kepala orang sejak aku dilahirkan. Dan seiring bertambahnya usia, aku mulai memahami maknanya. Saat aku masih kecil, aku menggambar sesuatu, dan gambar itu dilihat oleh ibuku. Itu adalah gambar di mana ayahku berselingkuh dengan tanteku. Aku mengetahuinya karena aku melihat garis merah yang terhubung di antara tanteku dan ayahku. Ketika ibuku melihat gambarku itu, dia menjadi gila, sampai-sampai dia menghabisi ayahku. Ibuku lalu pergi meninggalkanku. Setelah kejadian mengerikan itu, aku beberapa kali mencoba menghabisi diriku sendiri, namun selalu gagal. Akhirnya aku memilih untuk hidup sendirian. Aku mulai mencari tahu kenapa garis-garis itu muncul. Siapa yang menciptakannya? Siapa lagi selain aku yang bisa melihat garis merah tersebut? Dan bagaimana aku bisa menghilangkan kutukan sialan ini? Sementara itu di kantor polisi, Detektif Han mengeluh karena harus mengurus keponakan yang sudah remaja. Detektif Han merasa keponakannya itu mulai suka memberontak dan nyebelin. Lalu salah satu rekan Detektif Han menyeletuk. Apa lebih baik jika Detektif Han menikah saja? Mendengar itu, Detektif Han hanya tertawa, merasa kalau hal itu adalah hal yang paling tidak mungkin dia lakukan. Kemudian kita melihat kalau keponakan Detektif Han yang bernama Sona ternyata dibully di sekolahnya. Sona digebukin bahkan dipalak sama para gadis-gadis di sekolahnya. Ye-yong yang adalah ketua pembuli itu menuduh Sona telah melaporkan pembulian ini kepada pamannya. Ye-yong mengancam Sona agar lain kali nggak boleh ngadu lagi. Kalau enggak, Ye-yong akan menerjunkan Sona dari atap sekolah. Siang itu, Detektif Han bersama timnya berada di sebuah TKP. Karena ada seorang wanita yang adalah manajer KP meninggal dengan cara dicekek lehernya. Rekan Detektif Han mengatakan kalau dari keterangan saksi ada seorang pria berhelm menemui korban sebelum korban meninggal. Kemudian, Si Hyun menonton berita tentang manajer KP yang telah dihabisi. Kebetulan TKP-nya adalah sekitaran apartemen. Shin Hoon melihat ada seorang pria berhelm memiliki satu line di kepalanya. Hal ini membuat Shin Hoon curiga kepada pria itu. Malam harinya, Shin Hoon kembali melihat pria berhelm dengan satu line masuk ke apartemen Hee-won yang letaknya di seberang apartemen Shin Hoon. Awalnya, Shin Hoon mengira pria berhelm itu adalah pelaku yang menghabisi manajer KP, sehingga Shin Hoon segera menghubungi polisi. Tapi setelah diperhatikan, pria itu tampaknya disambut baik oleh Hee-won. Hee-won dan pria itu bahkan melakukan hubungan. Shin Hoon lalu memperhatikan di kepala pria itu muncul satu line baru, dan S-line itu terhubung ke kepala Won. Keesokan harinya, Sona membolos sekolah. Dia lalu meminta uang kepada pamannya. Tentu saja uang itu untuk para pembuli di sekolahnya. Tanpa bertanya, Detektif Han langsung memberikan seluruh uangnya kepada Sona. Namun dia segera menyadari ada memar pada wajah dan lengan Sona dan menanyakan apakah Sona digebukin di sekolah. Tapi Sona tidak mau bicara dengannya. Kemudian Detektif Han mendapatkan telepon dari rekannya yang memberitahunya kalau kemarin malam ada laporan yang mengatakan telah melihat pria berhelm. Rekan Detektif Han memberikan alamat si pelapor. Tentu saja pelapor itu adalah Shin Hoon. Setelah mendengar alamat Shin Hoon yang adalah tetangga di seberang apartemen Detektif Han, Detektif Han pun pergi ke seberang untuk menyelidiki. Namun ketika Detektif Han mendatangi apartemen Shin Hoon jadi takut membukakan pintu karena dia melihat Detektif Han banyak banget S-line-nya. Yang menandakan Detektif Han suka banget berhubungan badan. Maka karena itu, Shin Hoon gak membukakan pintunya. Kemudian Detektif Han memberitahu Shin Hoon kalau dirinya adalah detektif
dan dia datang karena laporan Shin Hun kemarin malam. Akhirnya Shin Hun sedikit membuka pintunya dan menjelaskan kalau kemarin malam dia salah sangka. Shin Hun pikir pria berhelm itu berbahaya, tapi ternyata pria berhelm itu dan Iwon adalah pasangan. Setelah mengatakan itu, Shin Hun kembali menutup pintu rumahnya. Malam itu, Dong-sik mendatangi salah satu tersangka bernama Jong-min yang tinggal tepat di atas apartemen Shin Hun. Namun karena melihat pintu apartemen Jong-min terbuka, Dong-sik main asal masuk aja dan melihat kalau apartemen Jong-min itu mencurigakan. Dong-sik pun segera menelepon detektif Han, tapi tiba-tiba Jong-min muncul dan langsung menyerang Dong-sik. Hal ini tentu membuat detektif Han khawatir dan segera melaju ke apartemen Jong-min. Setelah Jong-min membuat Dong-sik pingsan, dia segera memakai helm dan langsung pergi ke apartemen Iwon. Saat itu, Shin Hun melihat Jong-min dari jendela apartemennya dan hendak menghubungi polisi lagi, tapi ponselnya kehabisan baterai. Namun karena Shin Hun merasa kali ini ada yang gak beres, Shin Hun langsung mengambil pisau dan kacamata hitamnya lalu bergegas ke apartemen Iwon. Sementara itu, Iwon begitu saja menyambut Jong-min masuk ke dalam rumahnya. Tapi setelah Jong-min membuka helmnya, Iwon merasa ketakutan. Dengan segera Jong-min mencengkram lehernya Iwon. Namun tak beberapa lama kemudian, Shin Hun berhasil masuk ke apartemen Iwon dengan pisaunya. Tapi Jong-min dengan mudah merebut pisau itu dari tangan Shin Hun, lalu menusukkan pisau tersebut ke Shin Hun. Melihat Shin Hun terluka, Iwon langsung menyerang Jong-min sampai kacamatanya terlepas. Jong-min dengan menggila mencari kacamatanya itu. Sementara itu, detektif Han akhirnya sampai di gedung apartemen Shin Hun. Dia melihat pintu apartemen Shin Hun yang terbuka. Detektif Han masuk ke dalam apartemen Shin Hun untuk memeriksa dan menemukan papan diagram line Shin Hun. Kemudian detektif Han mendengar teriakan dari seberang apartemen. Dia terkejut karena melihat Hye-won sedang dihajar oleh Jong-min. Detektif Han segera membuka jendela apartemen Shin Hun dan mengarahkan pelurunya kepada Jong-min sebelum Jong-min menghabisi Shin Hun. Sebelum menghabiskan napas terakhirnya, Jong-min berkomentar tentang line miliknya yang akhirnya menghilang. Setelah kejadian ini, Shin Hun jadi berpikir kalau Jong-min sepertinya bisa melihat S-line juga sama seperti dirinya. Shin Hun lalu menyadari kalau Jong-min bisa melihat S-line karena kacamata yang dipakainya. Keesokan paginya, Shin Hun mendapatkan sebuah pesan yang mengatakan kalau si pengirim pesan juga bisa melihat apa yang Shin Hun lihat. Lalu meminta Shin Hun untuk kembali bersekolah di Akai School. Akhirnya Shin Hun memutuskan untuk menyingkirkan semua kardus dari jendela apartemennya dan merapikannya. Lalu di sekolah dia diperkenalkan dengan Kyujin. Dia adalah wali kelas Sona. Pagi itu Kyujin memergoki Sona yang sedang dibully oleh temannya dan dengan tegas memisahkan mereka. Kemudian saat jam pulang sekolah, Sona menemukan ada sebuah kacamata di lokernya. Sona pun mengambil kacamata itu. Di kantor polisi, detektif Han masih merenungkan kasus Jong-min. Menurutnya kasus ini masih terasa janggal. Jadi malam itu detektif Han kembali ke apartemen Jong-min. Dia lalu mendapati salah satu ruangan di apartemen itu dipenuhi oleh banyak garis merah. Tentu saja detektif Han nggak mengerti tentang garis-garis merah tersebut. Sedangkan Sona, dia sekarang berada di rumahnya. Dia menggunakan kacamata yang sebelumnya diambilnya. Lalu sembari bercermin, Sona melihat ada satu S-line di atas kepalanya sendiri dan mulai kebingungan. Kemudian saat detektif Han sampai di rumah, Sona menjerit karena di kepala detektif Han banyak sekali S-line-nya. Sona yang masih belum mengerti akhirnya berjalan menyusuri jalan. Dia lalu memperhatikan hampir setiap orang yang memiliki S-line tersebut dan perlahan mulai mengerti makna dari S-line itu. Keesokan harinya, Sona dengan percaya diri memakai kacamata itu ke sekolah dan memperhatikan semua teman, guru, bahkan pembulinya si Hyeong. Kemudian secara mengejutkan, Sona menemukan kalau Hyeong memiliki hubungan dengan salah satu guru bahasa Korea di sekolah mereka. Lalu di kelas, Kyujin memberitahu para murid kalau mereka kedatangan siswa baru, dan itu adalah Shin Hun yang bergabung dengan kelas Sona sebagai murid pindahan. Di kantor polisi, detektif Han masih merenungkan kasus Jong-min. Ternyata Jong-min itu salah satu guru di sekolah Sona, dan dalam satu foto, detektif Han memperhatikan kacamata Jong-min. Lalu detektif Han mencari kacamata itu di kotak barang bukti, tapi tidak menemukannya.
Kemudian Detektif Han pergi ke sekolah Sona lalu bertemu Kyujin di kantor guru. Detektif Han menanyakan apakah Jongmin terbiasa memakai kacamata. Tapi Kyujin mengatakan kalau dia nggak pernah tuh melihat Jongmin memakai kacamata. Di atap sekolah, Sona kembali dibully oleh Hyung. Tapi Shin-hun tiba-tiba muncul dan membela Sona. Shin-hun bahkan menarik Hyung untuk terjun dari atap bersama dirinya. Tentu saja Hyung jadi ketakutan. Shin-hun lalu mengancam Hyung, jika Hyung terus mengganggu Sona, Shin-hun akan menarik Hyung terjun dari atap bersama dirinya. Berkat kejadian ini, Sona dan Shin-hun pun menjadi berteman. Setelah dari sekolah, Detektif Han pergi menuju ke tujuan berikutnya, yaitu sebuah bar yang sering dikunjungi Jongmin. Dari kesaksian bar di sana, rupanya selagi Jongmin minum-minum, Jongmin ngomong sendiri. Dia seperti menghitung. Bahkan karena itu Jongmin pernah berkelahi dengan pelanggan lain. Bartender itu mengatakan kalau Jongmin memakai kacamata saat mendatangi bar tersebut. Malam itu saat berjalan pulang, Sona melihat Hyung pergi ke hotel bersama guru bahasa Korea. Sona mengambil kesempatan itu untuk memotret mereka dan segera mengirimkan foto tersebut kepada Hyeong. Tapi Hyeong membalas Sona dengan berkata kalau guru bahasa Korea itu yang akan mendapat masalah bukan dirinya. Mendapat jawaban seperti itu sungguh sangat membuat Sona kesal. Jadi besoknya Sona mengirimkan foto tersebut kepada guru bahasa Koreanya dengan surat pemerasan yang meminta uang tunai sebesar ratusan juta won. Karena hal ini, guru bahasa Korea mengajak Hyung berbicara. Guru itu marah karena ancaman foto yang diterimanya. Hyung mengatakan kalau Sona yang telah mengirimkan foto tersebut. Intinya Sona mengetahui hubungan liar mereka. Kemudian ketika Sona dan Shin-hun berada di toilet, Shin-hun menanyakan mengenai kacamata Sona dan mengkonfrontasi Sona apakah Sona bisa melihat S-Line karena kacamata yang dipakainya. Shin-hun juga mengakui kalau dirinya bisa melihat S-Line tersebut. Shin-hun memperingatkan Sona kalau kacamata itu berbahaya. Bahkan kasus yang kemarin terjadi di lingkungan apartemen mereka pun itu semua karena Jongmin memiliki kacamata tersebut. Namun, Sona tidak mau menerima peringatan dari Shin-hun. Malam itu saat Sona sedang bercumbu dengan pacarnya, dia menerima pesan dari guru bahasa Korea yang mengatakan bahwa ia telah menyiapkan uangnya dan meminta bertemu di atap sekolah tengah malam. Melihat pesan itu, Sona pun sangat senang. Sembari menunggu tengah malam, Sona terus melanjutkan kencannya. Sementara Hyung memperhatikan dari kejauhan. Terungkaplah kalau sebelumnya di toilet, Hyung mendengar semua percakapan antara Shin-hun dan Sona. Jadi Hyung tahu deh kebenaran mengenai kacamata serta S-Line. Karena itulah Hyung mengikuti Sona untuk mencuri kacamatanya. Jadi ketika Sona serta pacarnya sedang berfoto bersama, Hyung diam-diam mencuri kacamata Sona. Tapi akhirnya Sona menyadari kacamatanya telah hilang dan mengira Shin-hun yang mencurinya. Sona menghubungi Shin-hun sembari memakinya. Tentu Shin-hun bingung dengan tuduhan Sona tersebut. Tapi Sona mengakhiri teleponnya dengan mengatakan kalau dia mau ke sekolah dulu. Sona akhirnya sampai di atap sekolah untuk menemui guru bahasa Korea. Guru bahasa Korea itu memohon agar Sona berhenti melakukan ini karena situasinya juga sulit. Dia punya anak dan bahkan sekarang istrinya sedang mengandung. Tapi pada saat itu guru bahasa Korea tersebut mendapatkan pesan dari istrinya yang akhirnya mengetahui kalau suaminya berselingkuh dengan Hyung. Guru bahasa Korea langsung memaki Sona karena dia mengira kalau Sona yang mengadukan perselingkuhannya kepada istrinya. Kemudian tepat saat tiba di sekolah, dia mendapati Sona jatuh dari atap dan akhirnya Sona pun kehilangan nyawanya. Dengan segera Shin-hun membawa Sona ke rumah sakit. Enggak berapa lama kemudian Detektif Han juga sampai di rumah sakit. Dia bertanya bagaimana Shin-hun bisa ada di TKP. Shin-hun menjelaskan kalau sebelumnya ditelepon, Sona memang mengatakan akan ke sekolah. Tapi Shin-hun nggak tahu Sona mau ngapain ke sekolah malam-malam. Namun yakin karena Sona gak mungkin bundir, intinya pasti ada seseorang yang mendorong Sona dari atap sekolah. Sebagai informasi, Sona masih hidup ya, tapi dalam keadaan koma. Keesokan harinya di ruang guru terjadi kehebohan. Karena kejadian Sona kemarin malam, wakil kepala sekolah menduga kalau Sona telah mencoba bundir. Dan yang anehnya nih, hari itu guru bahasa Korea nggak datang ke sekolah. Begitu juga di kelas, para murid ramai membahas tentang kejadian Sona. Dan mereka bertanya-tanya, karena hari itu Hyung juga nggak datang ke sekolah.
Jadi guru bahasa Korea dan Heong sama-sama enggak ke sekolah sehari setelah Sona jatuh dari atap. Kembali ke ruang guru, seorang guru bernama Pak Kim tiba-tiba menemukan kacamata Eslen di meja kerjanya. Dia lalu bertanya kepada Kyujin, apakah Kyujin tahu itu kacamata siapa? Kyujin menjawab kalau kacamata itu pasti milik Pak Kim, soalnya kan ada di mejanya Pak Kim. Kyujin lalu menyuruh Pak Kim untuk mencoba kacamata itu karena ternyata cocok bagi Pak Kim. Tentu saja Pak Kim pun tergoda untuk memakai kacamata tersebut, dan sewaktu Pak Kim memakainya, dia sangat terkejut karena melihat len di atas kepala semua guru. Apalagi saat Pak Kim melihat ratusan len di kepala detektif Han yang sedang mendatangi sekolah. Namun di kepala Kyujin sama sekali gak ada es len. Detektif Han datang ke sekolah untuk berbicara dengan Kyujin. Karena Kyujin adalah wali kelas Sona, Kyujin tentu sangat menyayangkan kejadian yang telah terjadi dan bersedia membantu Detektif Han jika diperlukan. Detektif Han lalu bertanya tentang Hyung Yong. Kyujin menjawab kalau Hyung nggak masuk sekolah. Kemudian Detektif Han bertanya tentang pacar Sona yang bernama Jiwon, karena Detektif Han menemukan foto Sona bersama dengan Jiwon. Selanjutnya Detektif Han segera menginterogasi Jiwon, menanyakan hubungan Jiwon dan Sona. Jiwon mengatakan kalau dia gak punya hubungan apapun dengan Sona. Dia kemarin pergi bersama Sona karena Sona mengajaknya. Jiwon juga menjelaskan kalau kemarin setelah foto bareng, Sona tiba-tiba kalang kabut mencari barang yang hilang. Malam itu Detektif Han segera memeriksa CCTV, tepat di mana Jiwon dan Sona berfoto bersama, lalu menemukan Hyung telah mencuri tas Sona. Sedangkan di tempat lain, Pak Kim sedang makan malam bersama dengan kakak perempuan serta suaminya. Untuk sementara waktu, Pak Kim numpang tinggal di apartemen mereka. Namun, ketika Pak Kim dan iparnya datang turun ke bawah untuk merokok, Pak Kim melihat salah satu S-line di kepala iparnya terhubung dengan seorang di lantai 4, yang kemungkinan besar ipar Pak Kim telah berselingkuh. Keesokan harinya, Detektif Han mengomel kepada atasannya karena mau menutup kasus Sona begitu saja. Detektif Han yakin kalau Sona nggak bundir, melainkan ada yang mendorongnya. Namun atasan Detektif Han mengatakan kalau berdasarkan analisa dokter, tidak ditemukan adanya faktor eksternal pada kejadian Sona. Maka karena itu, mereka harus menutup kasus ini sebagai kasus pencobaan bundir. Di apartemen Pak Kim menemukan ada paket yang nyasar ke unit kakaknya. Seharusnya paket tersebut untuk unit 401. Pak Kim berniat mengantarkan paket itu ke unit 401 sembari kepo mau tahu siapa sih wanita selingkuhan iparnya. Akhirnya secara nggak sengaja, Pak Kim ngeliat deh wanita tersebut. Keesokan harinya di sekolah, kehebohan lainnya pun terjadi. Ada yang telah mengupload foto guru bahasa Korea bersama Heong di depan motel. Sedangkan Detektif Han dia berada di sebuah TKP. Ternyata guru bahasa Korea itu ditemukan bundir di dalam mobil. Guru itu bahkan meninggalkan surat wasiat, mengakui seluruh tindakannya telah berselingkuh dengan Heong dan menyatakan penyesalannya. Namun Detektif Han mencurigai kematian guru bahasa Korea tersebut. Selanjutnya Detektif Han mendatangi Shin Hun untuk mengajaknya berbicara tentang Sona. Shin Hun lalu bertanya apakah Detektif Han menemukan kacamata Sona. Detektif Han makin penasaran dengan perkataan Shin Hun, tapi Shin Hun hanya meminta Detektif Han menemukan kacamata itu. Maka Shin Hun berjanji akan menjelaskan kepada Detektif Han. Setelah mengatakan itu, Shin Hun lalu pergi meninggalkan Detektif Han yang kebingungan setengah mati. Sore itu saat Pak Kim hendak pulang ke apartemen, dia melihat iparnya sedang berada di dalam mobil dan berpakaian sangat rapi. Melihat itu, Pak Kim segera membuntuti iparnya itu. Ya, sesuai tebakannya lah. Pak Kim melihat iparnya itu lagi berkencan dengan wanita unit 401 di restoran hotel mewah. Ipar Pak Kim juga memberikan wanita itu hadiah mahal. Bahkan keduanya check-in juga di hotel. Karena melihat tingkah nakal iparnya, Pak Kim segera mengkonfirmasi iparnya tersebut. Si ipar yang sudah ketahuan malah mengatakan kalau saudari Pak Kim nggak boleh tahu tentang hal ini. Kalau enggak, saudari Pak Kim bisa hancur loh. Ipar Pak Kim juga berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Kemudian keesokan paginya Pak Kim dengan panik berlarian di parkiran apartemen.
karena kakaknya sedang menabrakkan mobilnya berkali-kali ke mobil wanita unit 401. Pak Kim pun segera memberhentikan kakaknya itu dan menenangkannya. Di saat yang sama, ipar Pak Kim juga muncul di sana. Tapi ipar Pak Kim dengan terang-terangan lebih membela wanita unit 401. Bahkan ipar Pak Kim membawa wanita itu masuk ke dalam. Saat Pak Kim hendak menghajar iparnya itu, kakak Pak Kim menghentikannya sembari mengatakan kebenaran gila. Ternyata kakak Pak Kim lah yang adalah selingkuhan pria tersebut. Jadi wanita 401 dan ipar Pak Kim sebenarnya adalah suami istri. Namun kakak Pak Kim lah yang selingkuh sama ipar Pak Kim. Kakak Pak Kim menabrakkan mobilnya karena mengetahui kalau wanita 401 sedang hamil. Plot twist macam apa ini deh? Malam itu Detektif Han kemudian mengajak Shin Hun berbicara. Kali ini Detektif Han memperlihatkan buku catatan milik Sona di mana Sona menggambarkan garis-garis merah di atas kepala orang. Detektif Han kemudian bertanya apakah gambar ini ada hubungannya dengan kacamata yang Shin Hun bahas sebelumnya. Shin Hun pun segera menjelaskan tentang garis-garis merah itu. Shin Hun menyebut garis merah itu dengan sebutan S-line, yang kita tahu S itu adalah sex line. Menghubungkan orang-orang yang pernah berhubungan badan dengan kacamata itu kita bisa melihat S-line tersebut. Tapi Shin Hun bisa melihat S-line sejak lahir, bahkan tanpa bantuan kacamata. Shin Hun pun juga mengungkapkan kalau Sona telah mengancam banyak orang sejak Sona bisa melihat S-line itu. Hal ini bisa memicu banyak orang membenci Sona dan menjahatinya. Keesokan harinya kita melihat Shin Hun bekerja part-time di sebuah motel. Lalu tiba-tiba kedua teman baru Shin Hun bernama Kyung Jin serta Jung Sun mendatangi Shin Hun ke motel. Mereka menemani Shin Hun bekerja. Ketika itu Shin Hun kedatangan pelanggan yang adalah seorang wanita berambut pink sendirian, memesan sebuah kamar. Setelah bekerja, mereka bertiga berkumpul di atap hotel menemani Shin Hun yang sedang menjemur spray. Saat itu, Kyung Jin kembali melihat wanita berambut pink. Dia lalu menyadari kalau wanita itu adalah staf kantor administrasi di sekolah mereka yang bernama Misang. Malam itu, Detektif Han serta Shin Hun sama-sama sedang menjenguk Sona di rumah sakit. Di sana, Detektif Han bertanya, apakah Sona juga memiliki S-line? Shin Hun tidak mau menjawabnya. Secara itu kan privasi ya, tapi dari jawaban Shin Hun, Detektif Han langsung tahu kalau Sona punya S-line. Detektif Han tanya lagi, apakah S-line Sona terhubung dengan Jiwon? Shin Hun menjawab kalau S-line Sona nggak berhubungan ke Jiwon. Tapi Shin Hun juga nggak tahu S-line Sona terhubung ke siapa. Mereka berdua berasumsi kalau orang yang mendorong Sona dari atas sekolah adalah orang yang S-line-nya terhubung sama Sona. Keesokan harinya, Misang mendatangi ruang musik. Misang berpenampilan sangat berbeda dari kemarin saat pemesanan kamar hotel. Ternyata Misang juga memakai kacamata S-line. Misang lalu mendatangi guru musik, dan kalau dilihat dari gelagat Misang, sepertinya Misang sangat terobsesi dengan guru musik itu. Kita juga melihat kalau Misang dan guru musik itu sama-sama memiliki satu S-line, tapi line mereka gak terhubung. Namun Misang berfantasi bisa memiliki line bersama dengan guru musik pujaan hatinya. Sepulang sekolah, Jun Sun bertemu dengan Shin Hun dan mengajaknya ke kolam renang untuk bersantai. Tapi mereka malah melompat ke kolam renang sambil masih berpakaian seragam sekolah. Setelah itu, keduanya makan ramyeon untuk menghangatkan diri. Karena terbawa suasana, Shin Hun menceritakan tentang dirinya yang bisa melihat S-line. Dan Jun Sun dengan mudah mempercayai perkataan Shin Hun. Karena menurut Jun Sun, Shin Hun tidak punya alasan untuk berbohong. Kemudian Misang kembali lagi ke motel tempat Shin Hun kerja part-time. Berdandan dengan wig pink dan selalu memesan kamar nomor 206. Di dalam kamar, Misang terus mengatakan kalimat yang sama berulang-ulang. Itu karena Misang bercita-cita ingin menjadi aktor. Jadi dia terus mengucapkan kalimat dalam skrip. Terungkap juga kalau Misang memang sudah langganan di hotel kamar 206 itu. Dan suatu hari Misang menemukan kacamata S-line di kamar 206. Dia sangat senang, karena dengan kacamata itu dia bisa melihat hal-hal yang sebelumnya tidak dapat dilihatnya. Misang juga membolongi dinding kamar 206, sehingga dia bisa tonton pasangan yang sedang melakukan hubungan badan di kamar 205. Namun kebetulannya hari itu, Misang melihat guru musik idaman hatinya merasuki kamar 205.
Tentu saja Misang sangat senang melihat guru musik itu. Tapi kemudian seorang wanita dengan banyak eslen mendatangi kamar tersebut bernama Jin A. Marah setelah melihat satu-satunya eslen di kepala guru musik kesayangannya malahan terhubung dengan Jin A. Keesokan harinya Misang merencanakan sesuatu. Dia menunggu Jin A datang menemui guru musik. Tapi setelah Jin A tiba di kamar 205, Misang memukul Jin A dengan alat pemadam kebakaran dan menyekapnya di kamar 206. Misang lalu mengambil pakaian Jin A dan berdandan dengan mengenakan pakaian Jin A, kemudian pergi ke kamar 205. Tentu saja guru musik sangat terkejut melihat kehadiran Misang di kamar itu. Misang lalu mengatakan kalau dia ingin mengakui sesuatu. Sembari perlahan menghampiri guru musik, Misang mengatakan kalimat dari skrip. Tentu saja guru musik merasa Misang aneh dan segera menjauh dari Misang. Guru musik berniat untuk pergi, tapi tiba-tiba dia ambruk. Terungkaplah kalau sebelumnya Misang sudah menaruh obat tidur dalam minuman di kamar 205. Sekarang Misang meletakkan guru musik di ranjang. Sementara Misang berada di sampingnya melakukan kekerasan seksual, sembari kembali mengatakan kalimat dari skrip. Namun tak lama kemudian, kepala guru musik mulai mengeluarkan cairan merah. Sepertinya sewaktu tadi ambruk, kepala guru musik menabrak sesuatu. Melihat guru musik sudah kehilangan nyawanya, Misang pun menjadi ketakutan. Dia berteriak histerius, lalu dengan frustasi, Misang duduk di bathtub yang diisi penuh dengan air. Misang kembali mengatakan kalimat-kalimat dalam skrip dan akhirnya melukai dirinya dengan menstaples sekujur tubuhnya. Selanjutnya, saat Shin Hun hendak membersihkan kamar, dia melihat Jin A keluar dari kamar 206 dalam keadaan terikat. Shin Hun tentu terkejut melihat Jin A dan segera menolongnya. Jin A langsung memberitahu Shin Hun kalau ada seorang wanita aneh yang memukulnya, menyekapnya, bahkan mengambil pakaiannya. Dengan cepat Shin Hun membuka kamar 205 dan sangat kaget ketika melihat guru musik sudah bersimbah darah di ranjang. Misang juga sudah kehilangan nyawanya di bathtub. Detektif Han pun muncul di TKP. Dia menanyai Shin Hun apakah kejadian ini juga berhubungan dengan kacamata eslen. Shin Hun berkata kalau di sekolah Misang memang memakai kacamata. Mungkin kacamata yang dipakai Misang adalah kacamata lain. Tapi ketika Misang datang ke motel, Misang berdandan dengan cara berbeda dari ketika di sekolah. Setelah melihat kejadian ini, Shin Hun makin yakin kalau kacamata eslen itu memang berbahaya. Setelah itu, Detektif Han kembali ke bathtub. Dia mengeringkan bathtub itu dan akhirnya menemukan kacamata eslen di sana. Dengan sangat penasaran, Detektif Han mengambil kacamata itu dan memakainya. Dia pun terkejut karena melihat ada ratusan eslen di atas kepalanya. Dengan kacamata eslen, Detektif Han mulai dapat melihat dunia yang berbeda. Dia jadi terkagum-kagum dengan kemampuan dari kacamata itu. Kemudian di kantor polisi, salah seorang teman sekelas Shin Hun yang bernama Yoon Jin A melaporkan kalau kakak kelasnya yang bernama Han Yu telah memperkosanya. Itu terjadi setelah Yoon Jin A dan Han Yu minum-minum bersama di apartemen Han Yu. Karena laporan itu, Detektif Han beserta Dong Sik segera meluncur ke sekolah. Di sana, kedua detektif itu menginterogasi Han Yu terkait masalah ini. Tapi Han Yu mengatakan kalau dia tidak melakukan pemerkosaan tersebut. Setelah itu, Detektif Han bertemu dengan Shin Hun. Mereka berdua pun mengobrol bersama. Shin Hun yang melihat Detektif Han menggunakan kacamata eslen langsung meminta kacamata itu. Tapi Detektif Han menolaknya dengan alasan kalau kacamata itu adalah barang bukti dari kasus Misang kemarin. Jadi gak boleh dihilangkan. Tapi Shin Hun bersikeras ingin menghancurkan kacamata tersebut. Karena dari beberapa kasus yang telah terjadi, semua orang tewas akibat kacamata tersebut. Namun Kyujin tiba-tiba datang dan menyela percakapan keduanya. Shin Hun pun menyudahi obrolan lalu pergi meninggalkan Detektif Han. Kemudian, Detektif Han tiba-tiba saja mengajak Kyujin untuk pergi makan malam bersama. Kyujin yang kebingungan tidak langsung menjawab ajakan Detektif Han. Tapi Detektif Han berjanji akan menghubungi Kyujin lagi nanti, lalu pergi dari sana. Namun saat Detektif Han pergi, Kyujin seolah-olah dapat melihat eslen di kepala Detektif Han. Keesokan harinya di kantor polisi, Dong Sik menginterogasi Han Yu. Di ruangan, Dong Sik menanyakan tentang kebenaran ucapan Yoon Jin A. Tapi dia menemukan kalau Han Yu memang sepertinya tidak melakukan pemerkosaan terhadap Yoon Jin A. Sedangkan di ruangan B, Detektif Han menginterogasi Yoon Jin A yang ditemani oleh ibunya.
Dari info yang detektif Han dapatkan, sepertinya Yoo-jin A memfitnah Han Yu. Tapi Yoo-jin A tetap bersikeras kalau dia beneran telah diperkaos oleh Han Yu. Karena itulah detektif Han sengaja membuka pintu ruang B. Lalu pada saat yang sama Dong-sik serta Han Yu keluar dari ruangan A. Ruangan A letaknya berseberangan di ruangan B. Saat itu detektif Han melihat satu line di kepala Han Yu tidak terhubung dengan salah satu dari 4 S-line di kepala Yoo-jin A, yang artinya Yoo-jin A telah berbohong. Dia telah memfitnah Han Yu. Malam harinya Shin Hyun dan detektif Han kembali bertemu dan mengobrol di depan apartemen mereka. Shin Hyun juga mencoba memakai kacamata itu dan terpesona dengan kacamata tersebut. Detektif Han menegaskan kalau memang benar kacamata S-line bisa jadi berbahaya, tapi kacamata S-line ini juga bisa membantu orang seperti dulu ketika Shin Hyun membantu wanita di seberang apartemennya. Detektif Han lalu menceritakan kasus Yoo-jin A dan bagaimana kacamata itu telah membantu. Detektif Han memecahkan kebohongan yang telah Yoo-jin A laporkan sebelumnya. Mendengar itu, Shin Hyun berkata kalau mungkin aja Yoo-jin A beneran diperkaos, karena minggu lalu Shin Hyun gak lihat ada satu S-line pun di kepala Yoo-jin A. Mendengar itu, detektif Han langsung menelepon Dong-sik agar mereka kembali menyelidiki Han Yu. Malam itu, detektif Han bersama dengan Dong-sik mendatangi apartemen Han Yu dan melihat apartemennya. Sedangkan Shin Hyun, dia diam-diam mendatangi motel yang adalah TKP guru musik. Tapi tiba-tiba Jin Sun juga muncul di sana. Dia mengaku kalau tadi melihat Shin Hyun masuk ke motel. Jadi Jin Sun mengikuti Shin Hyun karena mengkhawatirkannya. Keduanya pun tertawa. Suasana dan akhirnya mereka pun berciuman. Keesokan paginya, detektif Han beserta Dong-sik menggeledah sampah di apartemen Han Yu. Detektif Han segera menemukan selimut yang sama dengan yang ada di apartemen Han Yu. Mereka pun langsung mengirimkan selimut itu ke forensik untuk diperiksa. Siang itu, Han Yu kembali dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dia hanya mengatakan kalau selimut itu dibuang karena ada nodanya. Tapi Han Yu bersikeras mengatakan dia nggak tahu apa-apa. Han Yu kembali menjelaskan kalau Yoo-jin A hanya datang ke apartemennya. Mereka berdua minum dan ketika minuman udah habis, Han Yu bergegas ke tos serba untuk membeli lagi. Udah gitu aja. Nah, untuk mengecek kebenaran ucapan Han Yu, detektif Han dan Dong-sik memeriksa rekaman CCTV di tos serba yang Han Yu datangi, dan ternyata semua omongan Han Yu benar. Namun detektif Han melihat ada 4 orang laki-laki juga berkeliaran di sekitar tos serba tersebut, yang berarti Yoo-jin A udah digilir sama 4 orang dong. Di sekolah, Shin Hyun tidak sengaja melihat 4 S-line di kepala Yoo-jin A terhubung dengan keempat kakak kelas di sekolahnya. Miris banget sih ini. Langsunglah Shin Hyun menelepon detektif Han yang ternyata udah berada di sekolah untuk memanggil keempat laki-laki bejat itu. Saat diinterogasi, keempat laki-laki mulai menyalahkan Han Yu. Intinya si Han Yu yang mengidekan semua ini. Bahkan saat Yoo-jin A digilir, Han Yu hanya diam dan nonton aja gitu. Waduh, anak sekolah kelakuannya bejat banget dah. Ya, setelah mendapat pengakuan itu, detektif Han kembali mendatangi Han Yu sembari membawa sebuah obat tidur yang Han Yu berikan ke minuman Yoo-jin A. Tapi sampai akhir pun Han Yu membela dirinya dengan mengatakan kalau bukan dia kok yang memperkaos Yoo-jin A. Detektif Han menjawab, "Oh ya, emang bukan kamu, tapi kamu otak dari kejadian ini." Emosi banget deh menghadapi remaja biadab kayak gini deh. Mereka berlima pun segera diserahkan ke kejaksaan untuk diadili. Kemudian dalam perjalanan pulang, detektif Han tiba-tiba ditelepon oleh pusat perawatan tempat ayahnya dirawat. Mereka melaporkan kalau ayah detektif Han menghilang. Segeralah detektif Han mendatangi pusat perawatan dan memeriksa rekaman CCTV. Di sana terekam ayah dari detektif Han sedang dibawa pergi oleh seorang wanita dan kemudian diajak masuk ke dalam mobil. Dan ternyata wanita itu adalah Kyujin. Detektif Han yang melihat CCTV itu langsung bergegas mendatangi Sona ke rumah sakit sembari meminta Dong-sik mencari tahu identitas asli Kyujin. Di rumah sakit, detektif Han lega karena melihat Sona masih ada di sana, nggak hilang gitu. Namun detektif Han terkejut karena melihat S-line Sona mulai terhubung keluar ruangan. Lalu tiba-tiba ayah detektif Han masuk ke dalam ruangan, di mana Sona terbaring. Awalnya detektif Han bingung kenapa kok ayahnya bisa ada di sini gitu. Tapi ayah detektif Han segera mendatangi Sona dan mengelus tangan Sona. Disitulah detektif Han menyadari kalau ayahnya telah menodai keponakan tersayangnya. Wah, ini sih lebih gila lagi. Detektif Han langsung naik pitam dan menyerang ayahnya itu.
Namun, detektif Han juga nggak bisa berbuat apa-apa. Dia putus asa dan menangis frustasi mengetahui perbuatan biadab ayahnya. Kita lalu melihat seorang mahasiswa bernama Jun-i yang sedang stres karena video mantap-mantap yang dilakukan bersama dengan pacarnya bocor di sosmed. Video itu diambil tanpa sepengetahuan Jun-i dan pacarnya sendiri yang membocorkannya. Malam hari setelah penyelesaian pekerjaan part-time-nya, Jun-i berniat untuk bundir dengan menabrakkan diri ke mobil di jalan. Tapi Kyujin menyelamatkannya dan memberikannya kacamata S-Lens. Sementara itu, Shin-yun memanggil Jun-sun untuk menemuinya di sebuah motel. Shin-yun menyatakan kalau dirinya ingin tidur bersama dengan Jin-sun. Sun juga mengakui perasaannya terhadap Jin-sun. Malam itu mereka berdua pun melakukan bersama. Kemudian keduanya berjalan untuk makan bareng. Tapi karena nanti malam jam 12.00 malam Shin-yun akan berulang tahun, jadi Jin-sun berinisiatif pergi sendiri ke toko kue untuk surprisein Shin-yun. Namun gak berapa lama kemudian, Shin-yun melihat banyak orang berkerumunan. Dan saat Shin-yun mendekati mereka, Shin-yun mendapati Jun-sun sudah bersimbah cairan merah. Jin-sun kehilangan nyawanya akibat kejatuhan papan reklame. Tentu saja Shin-yun sangat ketakutan dan sedih banget melihat kejadian itu. Dia langsung berpikir kalau dirinya memang telah dikutuk. Orang yang berada di sisinya akan selalu mati. Gak hanya itu, Shin-yun juga mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dikenal waktu itu. Kali ini orang itu mengirimkan video Kyung-jin yang telah disekap dan memanggil Shin-yun ke sekolah. Melihat video itu, Shin-yun makin merasa tidak berdaya. Dia segera menelepon detektif Han. Detektif Han segera mendatanginya. Shin-yun bercerita kalau setiap dia ulang tahun, dia selalu menerima kartu ucapan dari seseorang. Awalnya Shin-yun pikir itu dari ibunya, tapi lama-kelamaan Shin-yun jadi yakin kalau kartu ucapan tersebut bukanlah dari ibunya. Shin-yun lalu memperlihatkan pesan yang baru didapatkannya kepada detektif Han. Setelah membaca pesan itu, detektif Han jadi yakin kalau pengirimnya adalah Kyujin. Malam itu, keduanya mendatangi sekolah. Detektif Han juga menjelaskan kalau dia sudah mencari tahu tentang identitas Kyujin dan tidak ada nama Kyujin di database kepolisian, yang berarti Kyujin pakai nama palsu. Saat sampai ke sekolah, keduanya melihat ada dua ruang kelas yang lampunya menyala. Jadi, detektif Han serta Shin-yun segera mendatangi ruangan kelas tersebut. Untungnya, Shin-yun dapat menemukan Kyung-jin dalam keadaan baik-baik saja. Shin-yun pun segera melepaskan ikatan Jin. Tapi masalahnya, detektif Han seperti berada di ruang waktu yang berbeda. Jadi saat Shin-yun serta Kyung-jin hendak melarikan diri dari sekolah, mereka hanya muter-muter aja di lantai yang sama. Enggak hanya itu, Shin-yun juga enggak bisa menemukan detektif Han. Begitu juga sebaliknya. Detektif Han terus mencari Shin-yun dan berakhir di suatu ruangan yang aneh banget, di mana banyak orang berbaju putih sedang berdiri di sana. Dan Jun-hee juga ada di sana dong. Jun-hee menceritakan kepada orang banyak itu kalau sejak Kyujin memberikannya kacamata S-Lens, hidup Jun-hee berubah. Jadi setelah dapat melihat S-Lens, Jun-hee malahan menghabisi semua laki-laki yang pernah tidur dengannya. Karena S-Lens hanya bisa hilang jika orangnya mati. Dengan menghabisi para pria yang pernah tidur dengan Jun-hee, S-Lens di kepala Jun-hee otomatis hilang satu persatu. Dan sekarang di hadapan semua orang, Jun-hee menghabisi pria terakhir yang pernah tidur dengannya. Dengan cara itulah mereka semua bisa terlahir kembali. Detektif Han yang melihat pertunjukan itu tentu menjadi sangat ketakutan. Sementara itu, Shin-hun dan Kyung-jin sekarang berada di atap sekolah. Di sana, Shin-hun memberitahu Kyung-jin kalau dari kecil dia bisa melihat S-Lens. Tapi Shin-hun segera terkejut setelah melihat Kyung-jin juga menggunakan kacamata S-Lens. Kyung-jin langsung berubah sikap. Dia mengungkapkan jika Shin-yun mati, maka semua orang akan dapat melihat S-Lens tanpa bantuan kacamata. Kyung-jin mengetahui hal itu dari wali kelas mereka. Nah, benar dah. Ya, tebakan kita bersama. Kembali ke detektif Han. Tiba-tiba Kyujin datang dengan jutaan S-Lens di kepalanya. Kalau sebelumnya detektif Han ratusan, kini Kyujin jutaan. Kyujin lalu meletakkan ayah detektif Han di meja persembahan dan tanpa aba-aba langsung menghabisinya. Sebagai perlawanan, detektif Han menodongkan senjatanya ke arah Kyujin. Tapi peluru itu bahkan tidak mengenai Kyujin. Kyujin lalu menyerang detektif Han. Saat itulah detektif Han menyadari kalau Kyujin yang telah mendorong Suna dari atap sekolah. Kembali ke Shin-yun. Kyujin segera menangkram leher Shin-yun. Shin-yun pun melawan sampai kacamata itu terlepas. Ketika itulah Shin-yun menginjak kacamata S-Lens sampai hancur. Setelah kacamata tersebut hancur, Kyung-jin tiba-tiba kembali normal lagi.
Kyung-jin bingung dengan apa yang telah terjadi, tapi tiba-tiba saja Shin-hyun berpindah tempat ke ruang detektif Han berada. Dia menyuruh Kyung-jin untuk berhenti menyerang detektif Han. Shin-hyun mendekati Kyung-jin dan menanyakan kenapa Kyung-jin melakukan semua ini. Kyung-jin menjelaskan kalau Shin-hyun bukanlah kutukan, tapi dia adalah berkah untuk semua manusia. Kemudian semua orang berbaju putih itu segera membentuk lingkaran mengelilingi Shin-hyun serta Kyung-jin. Kyung-jin langsung mengangkat pisaunya untuk menusuk Shin-hyun, tapi tiba-tiba seorang wanita maju untuk menjadi tameng bagi Shin-hyun, sehingga wanita itu ambruk sekarat. Wanita itu ternyata adalah ibu Shin-hyun sebelumnya menghembuskan napas terakhirnya. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, ibu Shin-hyun meminta maaf kepada Shin-hyun karena datang terlambat dan mengakui kalau dulu ibu Shin-hyun juga punya kacamata itu. Jadi ternyata ibu Shin-hyun tahu perselingkuhan suaminya itu dari kacamata yang dipakainya, bukan dari gambar Shin-hyun. Ibu Shin-hyun menegaskan kalau ini semua bukanlah salah Shin-hyun. Melihat ibunya sudah tiada, Shin-hyun segera ingin menyerang Kyung-jin, tapi Kyung-jin malahan menusuk Shin-hyun, mengklaim dengan kematian Shin-hyun seluruh manusia jadi bisa melihat Aisland. Dan akibat penusukan itu, Shin-hyun pun segera ambruk. Kyung-jin lalu langsung mengadakan ritual agar semua manusia bisa melihat Aisland. Tapi kemudian, Shin-hyun bangkit kembali untuk menusuk Kyung-jin. Namun Kyung-jin mengklaim kalau sudah terlambat karena sekarang semua orang bisa melihat Aisland tanpa menggunakan kacamata. Seketika itu juga Kyung-jin ambruk dan para anggota berbaju putih mulai berlarian kayak orang gila. Shin-hyun serta detektif Han pun kembali ke dunia nyata, namun keadaan beneran udah berubah. Langit menjadi merah, enggak hanya itu, setiap orang mulai dapat melihat Aisland di atas kepala semua orang. Hal ini tentu menjadi kericuan di mana-mana. Iyalah, secara yang selingkuh dan yang suka main jadi ketahuan kan. Kemudian beberapa hari kemudian kita melihat semua orang menutup wajah mereka. Ada yang pakai kacamata hitam, masker, bahkan helm. Mereka memakainya bahkan sampai mereka di dalam kereta. Tentu saja kecuali Shin-hyun, secara dia nggak ada Aisland sama sekali karena Jin-sun kan sudah kehilangan nyawanya. Melalui Shin-hyun kita mengetahui kalau semua orang mencari tahu kenapa mereka tiba-tiba bisa melihat Aisland ini. Tapi mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Sona pun sudah kembali sadar dan kemudian di dunia yang dipenuhi Aisland, Sona termasuk orang yang enggak memiliki Aisland karena pamannya kan sudah dihabisi oleh Kyung-jin. Hubungan Sona dan detektif Han pun berjalan seperti biasa. Mereka enggak saling banyak bertanya. Mereka hanya bersyukur kalau mereka sama-sama masih hidup. Tapi detektif Han gak malu loh dengan Aisland di kepalanya. Dia enggak pakai penutup muka apapun. Kita lalu melihatnya, Shin-hyun dia kembali sendirian lagi. Hari itu dia mengunjungi Jun-sun, mengenang kebersamaan mereka.